satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puadi pertama di masjid itu yang akan tunggu kita nanti di akhirat kemudian. Yang pernah kita kasih masuk di pondok pesantren itu yang akan nantikan kita nanti di akhirat kemudian. Tabungan sesungguhnya bukan uang tadi bank berpuluh-puluh juta, beratus juta di bank BRI, di bank yang lain, tapi tabungan sesungguhnya yang bagaimana kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan nantikan kita. Subhanallah. Nah di pagaga patau sugi nama labo giling mencari tomang pedi. Betul. Di pagaga tau sugi pa nama labo na giling mencari tomang pedi. Tapi gana patau sikke kikir gelang pagujang batang. Tau sugi tapi giling masikke. Bu. Di nama ita itu. Utania baja sangadi. Jangankan pak kita orang yang sikke. Tau sikke dia na puji padana tau sikke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh para sohibul bait, keluarga besar almarhumah Hajjah Rabaiyah binti Lajid Demmatari. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh para guru-guru saya, para ustadz ustazah, seluruh orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh bangunan. Tokoh bangunan dan tokoh-tokoh yang lain. Baik, alhamdulillah nasabab pemasisi matana pung Allah Ta'ala sehingga engkasika hadere rilena ri olo tak mana. Tadi saya berangkat jam 4.15
Hamam. Macam apa Ustaz barusannya mau ke sini jangan paling. Ya, maklum driver saya juga agak sibuk. Jadi kami agak terlambat karena beberapa juga rangkaian acara. Kami mungkin besok dan lusa ada acara besar-besaran. Tapi alhamdulillah nasabah masih simatana pung Allah Ta'ala pabirina hidayahnya kesehatannya. Alhamdulillah kami tadi sholat maghrib di Kecamatan Kahu. Jadi bayangkan itu lari siago toku karena kita sholat maghrib di Kahu sebelum kecamatan itu. Ya, alhamdulillah di Bone masih dekat-dekat Sinjai. Ya, 20 kilo dari Kabupaten Sinjai kalau tidak salah. Dan alhamdulillah kami jamaah dan sampai di sini tadi jam 8:10. Perkiraan saya mungkin jam 9 baru sampai. Tapi ternyata dengan hidayah dan petunjuk Allah, doa tak semua, khususnya keluarga doanya, karena kapan tidak datang ustaznya dia yang bertanggung jawab. Alena menceramah. Tapi kepada seluruh hadirin khusus untuk keluarga almarhum, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah sehingga kita sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Maka ucapan yang paling pantas, ucapan kami nama kesing, ucapan kami nama upe dipuadai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapun naidi puliman ngiripung Allah Ta'ala wa inna ilaihi rajiun, dan majapun naidi pasti melomana ngilisu mangolo rilona pung Allah Ta'ala. Nareko macarita kita tentang amatingan iyaro amatingan ngesi to ngenai elok na pung Allah Ta'ala tani elok na di rupa tawi na sababin nengiri tanay kita sidi-sidi magkada elok ni gamati jawabat ta pasti de pa kilomati na sabay elok ta. Betul? Atau elok ni de paga namo ya dito minggu jadwalku. Tapi mati adalah merupakan aturan Allah. Ya roh matingi atau roh na pung Allah Ta'ala. Ya roh matingi elo na pung Allah Ta'ala. Namo makada elo ki mati si sebu kadata makada elo na. Tapi nariku makada pung Allah Ta'ala de pa tu na ki mati. Tapi namo makada tea ka mati. Tapi nariku makada pung Allah Ta'ala elo ni. Jadi yang manana kejadian relebo na yelino elo na manang pung Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam riolo de gaga Nabi Adam, kemudian Allah bentuk dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan ruh, maka tercipta Nabi Adam. Artinya anu de gaga nagining yang ka paule pung Allah Ta'ala, apalagi dari kupurai mene engka nagining de mudah bagi Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Benenge elok na Nabi Idris, nah mungkin tidak akan bisa terjadi, tapi elok na pung Allah Ta'ala bisa terjadi. Makkumotoy rasangi amatengan itu adalah kehendak Allah. Elok ki atau teyaki warani dek na warani sogi kasiasi. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi mesti disadari engkai hadere maka delok mana ki mati, tau sugi mati, tau kasiasi mati, pamarentah mati, tania pamarentah mati, orwane mati, makunrai mati, ustaz mundri. Yang suruh mati. Ini kalau macam apa? Protokolnya aja suruh iya kalau matur acara. Betul? Alhamdulillah. Jadi kematian itu adalah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ya romatengnya elo na pung Allah Ta'ala. Jago na rupa tawe, aca na rupa tawe.
Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagah jago. Sogi na rupa tahu. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagah sugi. Dia gagah na pasanga di pungala tala. Sogi kasiasi. Orwane tadi orwane. Makunrai narapi watunna. Mesti kita akan ketemu dengan Allah. Ada kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Baik. Kenal di mana? Kok si runtuh Pak Sulaiman? Enggak Pak Sulaiman. Dapat apa bagi Pak Sulaiman? Ini suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan pertemuan pada yaitu ceritanya, melaksanakan pertemuan. Mapidato Nabi Sulaiman. Matengangi mapidato Nabi Sulaiman, ada tamunya dan diundang. Degang misalnya tamu kecuali Nabi Sulaiman alaihi salam. Langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman, langsung tudang yolona. Dia nama ita tudang ini silo tamu mempermisi lisu. Nabi Sulaiman minta maaf, magaki. Bilang saya tidak bisa lanjutkan ceramah ini malam. Maka memang bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Begitu bilang iya. Berkata ini Nabi Sulaiman, bisa tidak ditunda-tunda 15 menit mau ikut tutup. Berkata Nabi Sulaiman, tidak bisa karena 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Begitu bilang iya. Kalau begitu paling silakan pergi kalau perintah Allah. Pergi tu tamu. Setelah pergi tu tamu dilanjutkan ceramahnya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, engkau si bawana Nabi Sulaiman si tampena dendri langsung makutana. Nabi Sulaiman, eloka makutana. Agaro, kenapa ki? Bilang ada tadi tamu barusannya kuliah napan aku ita. Iya. Kenapa memang? Kada iya ro tamu Nabi Sulaiman barusannya kuliah. Saya penasaran sama itu orang. Maka memang mapamula dendre engkana letulisu ya tutu ni tetai. Saya terus lihat-lihati. Siapa itu Nabi Sulaiman? Berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan. Maka kada iya ro dendre tamuku dan saya yang tahu. Bilang siapa namanya? Bilang tidak ada namanya. Terus siapa? Bilang yang datang tadi itu sesungguhnya bukan manusia. Iga pale, maka dia itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang dialah malaikat bertugas mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nama pemula dan reengkana letulisu ikut ni tetai. Berarti ikaw itu lemendre arisanmu. Langsung masih lepot tahu. Langsung berkata, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih tidak sakit hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar cepo, mati tidak pandang sehatmu. Sadar, mati tidak pandang jabatanmu. Mati tidak pandang sehatmu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung maka dari silona Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi, dia belum mati. Jadi peko ke carana, bilang biar ku tinggalkan ini kampung. Yang penting dia usir untuk dendre rodo tahu. Lo nasada kampungna. Napayero pak napayero ciri-cirinya datang tadi pak macelak matana. Celak matana. Jadi di kampungku ya pak mega macelak tanah. Asal mangaribi macelak ni matana. Tapi tanya malaikat maut painut tua. Dito ka kue. Ito ka. Alhamdulillah. Wah, langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Saya tinggalkan di kampung yang Nabi Sulaiman. Yang penting saya tidak ketemu. Kutinggalkan. Bilang mau ku pergi kemana? Bilang pergi ke Bulukumba. Kampungnya Ustadz Andi Armayadi. Oh guys. Langsung begitu dipanggil kendaraan. Kendaraannya Nabi Sulaiman angin. Karena bisa memberitakan dengan izin Allah. Angin. Siap perintah puang. Agak tumai. Kadesi boku denelo tidak mau tinggal di desa Patampanua. Elojo katega bilang bawa dia ke Bulukumba. Dia mau tinggalkan di kampung. Yang penting tidak ketemu sama itu orang. Oh siap perintah puang. Oh langsung dibawa. Cung. Terbang. Dibawa keliling ke Bulukumba. Dari Bulukumba ke Bira. Dari Bira. Oh jalan-jalan ke pantai. Setelah berkata nih orang angin palesona mau maka tinggal sementara di situ. Bilang di mana ki mau tinggal puang? Bilang di situ kau di sementara ditinggal di gua dulu. Di situ kau mau tinggal sementara. Oh siap perintah puang. Turun angin mendarat ke tanah.
Setelah mendarat ke tanah, orang ini angin berangkat. Setelah itu orang ini melangkahkan kakinya masuk di pintu gua. Masuk di pintu gua, pas di pintu gua, engke malaikat maut mata dehe politika ko. Dari mana ko? Dendre pa ko taja ko kue. Berkata malaikat maut, mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa dijauhi. 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan, engkau tertulis di Lauhul Mahfuz. Kau mati dalam pintu gua. Dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya. Mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa dijauhi. Apapun bentuk dan logikanya. Tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Nah intinya nasa nabitan dari komelo kina sesalamat. Dua golongan pada cengi. Agai roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu, soni kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, neki majaki ma bali bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, nyanyi. Sembaran na cerita. Aga na cerita ustaz sih. Guru ustaz sih terlambat datang. Aga na cerita bunga-bunga. Bunga janda bulu. Makanya perbaiki hubungan kepada Allah. Makanya di setiap saat kita minta sama Allah, ya Allah. Karena mati adalah merupakan kepastian. Mati adalah merupakan kepastian. Maka minta sama Allah, ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ketika habis sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Wafatkan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mototo pak ketika dalam sujud terakhir dena meregagai lampi-lampeki kur sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama situ sujud tak, supaya minta kisah sama Allah, supaya minlauki di pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mati na capurnya sama deceng. Makanya kita sujud kita dena meregagai di PT Tai, supaya dibaca doanya di situ. Apa dibaca doanya Ustaz? Ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Paterui. Emang apa? Jalan kote. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ini mana sah? Itu Yunus. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam kebaikan. Alhamdulillah. Maka apa tandanya Ustaz supaya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capur sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabban. Tapang kamate begampana tus taselo kita ma di surga. Pasti di pale mambo elo paki mati na dibaca la ilaha. Tidak semudah itu coy. Betul tidak? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya rona sanabita nareku dirapi tomateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan aja kisah lain. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka jangan pandang ente ketika menghadapi sakarat. Kenapa? Di situ puncaknya setan. Bahkan ada riwayat 41 kali berubah mukanya itu setan. Di kita lapot tomate. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Tapi yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nareku dirapi otomatis menghadapi sakarat nasa nabita ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang kuale pak barakak na bacaan surah Yasinku nareku melo kicabu nyawana itu tu aku kicabu pun tapi aja kisisai. Jikalau tidak ya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakakna surah Tapang kasih salah paham berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, ya ini yalani barakana. Karena itu kita napaki baca surah Yasin engkau pato mati. Identimi Yasin oh mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah, pabarakana baca surah Yasin kupuang. Gana masalah kupuang. Banyaknya masalah kuhadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia degaga rupa atau degaga masalahna. Betul? Betul. Kepala desa. Mega masalahna. Mega lo nurusu. Tapi KTP silo kakak. Betul? Tapi yang paling banyak masalahnya perempuan. Iya. Masalah yang pertama arisana dia panendre bukan dipunas. Masalah yang kedua cicilan dia panalepe pusing misini. Masalah yang ketiga anaknya lo boting. Itu na jadi masalah. Yang jadi masalah bapaknya lo to. Bacanya surah Yasin. Nangka bapak kabine ini. Umpama contohnya roh. Baca surah Yasin. Ya Allah, banyak saya punya masalah ya Allah. Kurangi saya punya masalah. Baca surah Yasin. Ada anak tanakal, engkau anak tambeta. Coba setiap malamnya bacakan surah Yasin. Ya Allah, pabarakana bacaan surah Yasinku. Baca surah Yasin. Ada lagi, ada penyakit engkau rasata seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bukan hanya surah Yasin, tapi semua dalam Al-Quran bisa menjadi syifa. Jadi termasuk surah Yasin banyak manfaatnya. Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakan, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajain. Surah Yasin langsung lunas. Baca di surah Yasin aja guru keberi. Alhamdulillah. Coba kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, ibu-ibu diam, bapak-bapak.
Jangan. Bapak. Mati balik. Bapak. Bapak-bapak di belakang ya, coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa aja kat sini mata kok. Bukan main 4 jam. Atau je leke Dia tu kurang mandre. Awen dah. Mati yang mau naik. Malu buat kau tay. Rasa sopeng. Goncakan sopeng malam ini guys. Alhamdulillah. Dilanjut. Baik ibu dia tak nak lobe. Bacakan surah Yasin. Cuman menurut Andre Guruta, narekomelo ni baca surah Yasin aja langsung tudang, jangan langsung duduk. Engkau tu ada nak kur narekomelo ki baca surah Yasin. Oh. Yang pertama menurut Andre Guruta, narekomelo ki baca surah Yasin, amalaki dulu wejenne, ambil dulu air wudu. Iya. Setelah ambil air wudu, duduk maki tudang nih. Setelah kurang nih tudang, sebaiknya yang mau duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya, jangan pula di sebelah kanannya. Ambil air wudu, duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, maka kita tulah diasa magai naita nyawana mesu. Nah tak buka ni matana. Makanya narekongka mateta baru-baru matena tak buka matanya, maka kewajiban bagi orang yang hidup disapu rupanna tomateta sambil kibaca doana. Engkau si doanya kok. Aga dibaca doanya Ustadz magampami bacanya si Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca tapi kitelu. Genna wek katelu nam melangumpi matana pa genna bek kelima ganjilkan. Aro genna wek kalima nam melangumpi pa genna bek kepitu dena marigaga. Genna bek kepitu nam melangumpi pa genna bek asira boleh. Genna bek keser nam melampui pa genna 10 sedi bisa. Genna 10 sedi nam melangumpi lari. Apa kau tahu hayyan? Nangka mata dia tatu. Umpama anak kelokol lari. Mau tu aman itu mati. Contoh itu contoh, ganjilkan, bacakan Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacakan surah Yasin, ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustadz? Karena di situ tempatnya malaikat maut tudang untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu ini teman baca surah Yasin di sebelah kanan toki tudang, salah cabut. Kau naik kerak musuh. Umpama, contohnya ya roh, tapi jangan di sebelah kiri semua, deh di kanan. Itu adab yang mau baca surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, la ilaha. Nak kepurannya pada la ilaha illallah, jangan lagi ulangi. Biasa tu hilap. Nak kemenesan kepada la ilaha illallah, jangan ulangi, tinggalkan. Biar itulah ucapan yang terakhirnya. Ini dia seng. Jadi pawai maka kimbe lo kimandre.
Roki mit ndak usah. Kalau poi salahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca Bapak la ilaha illallah. Itulah ucapan yang paling bagus. Itulah ucapan yang paling mulia. Itulah ucapan yang paling terbaik ketika kita menghadapi sakaratnya. Itu. Setelah itu dimandikan. Setelah sudah dimandikan dikafani. Setelah sudah dikafani mau disalati. Nah rekomendo di sepanjang itu mateta usahakan banyak ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah, makuralade, alena tomi paimang pangaji panitiai, dimundri mencerita salami. Usahakan banyak ikut salati jenazah, pemagang palade dan kalau kita sebanyak tomate gampang sekali. 4 kali takbir deto disuju. Agaji yang pertama niat. Cuma niatnya untuk laki-laki sama perempuan beda. Nah rekurane makadaki di usalli ala hazal mayyiti. Arba takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu Akbar dari Qurani. Dari kemakunrai usalli ala hazihil mayyitati arba takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Bugis. Opuang, maniak ke sebaja tomate apa kataber maka coy makmum karena Allah. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain, tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Itu. Jadi niat itu boleh, niat. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo, Bulukumba. Ada orang Bulukumba di sini? Ada. Di mana orangnya? Mana? Oh yang berdiri. Akalan letoi gue. Mana saninya ke Bulukumba? Satu sama. Hebat toh ibu-ibu. Mana sanya itu belum masih lalu kangkang. Alhamdulillah. Baik, tapi kalau orang shopping, tidak pokok dia itu orang di mana-mana saja saya ceramah pasti ada orang shopping. Kemarin saya di Papua di Merauke banyak orang shopping. Batu-batu, pokoknya shopping bagian di sini. Nih. Di Merauke saya kemarin di Malaysia di Kalimantan Timur saya keliling Kalimantan Timur mulai dari Sungai Muara Badak, Muara Jawa, Sangatta banyak juga orang shopping. Ceramah di Jakarta ada juga orang shopping. Ceramah di Singapura kemarin ada juga orang shopping. Bahkan pernah ke ceramah di penjara engkau ke shopping. Tepuk tangan dulu untuk shopping terus tepuk lagi. Bang Toto shoppingnya. Ako. Alhamdulillah. Itu. Niat kembali. Niat. Puranimannya maka tabar yang pertama Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah. Deki sayang Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya moto sampai waladolin amin. Setelah baca amin takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca salawat yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu enggak usah panjang-panjang. Jadi setelah baca salawat takbir lagi yang ketiga Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca lagi doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Narekurannya maka deki dia Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu urane. Narekumakun rai Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Dega-aga. Nangka bencong. Di shopping ada bencong. Namo ke Bulukum mega to. Setelah itu takbir lagi yang keempat atau yang terakhir Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca bikin doa. Kalau orang tua meninggal langsung saja doa ke orang tua boleh. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Yang diantar cepat adalah jenazah, bukan orang mati.
Kabeda tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati. Kalau orang mati belum tentu jenazah. Rasanya tomate, depa dicembe, depa didoko, depa disempadangi. Tomate asenna. Kalau statusnya orang mati, dena marigaga temat tajeng. Nerekung ke keluargana boleh bulu kumba. Engkau keluargana boleh pandang. Boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Rasanya jenazah, pura dicembe, pura didoko, pura atau disempadangi. Jenazah senna. Itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Mengerti? Mang siapa yang mati boleh menunggu, jenazah tidak boleh menunggu. Paham? Setelah itu diantar ke kuburan. Halo? Diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Karena biasa selat orang mengantar ke kuburan, megalada diolo, napa degaga di mundri, pusing malekai, iga diantara. Betul? Orang ngantar ke kuburan di belakang ki monro, di belakang ki agar bahasa manuna. Imondri ki monro. Bahasa konjonya riboko ki mantang. Ngapai ronya kok? Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar. Di belakang tinggal limundri ki monro. Kemudian ya limundri engkau tahu dibaca dari mengantar ki tomate. Aga dibaca di limundri, perbanyak baca astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Coba semuanya. Astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Perbanyak baca. Kasih maka ada ustaz, saya di televisi la ilaha illallah, la ilaha dena marigaga. Tidak apa-apa, intinya zikir. Tapi menurut pengetahuan yang saya dapat, itu la ilaha illallah sebaiknya ketika menghadapi sakaratnya. Karena kenapa ada hadisnya tadi, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, ni gini puade la ilaha illallah, di mundri ya pecapurang atau ngena. Udah halal jannah mestinya di situ. Tapi ketika mengantar astagfirullah li walahu puang kiat dampengi dosaku puang si bawa dosa orang yang saya antar. Magai jangan sampai matu pura kisi pediran tidak otomate apa kalian pura pedirangi, maka terakhir kali kita meminta maaf di situ nama maaf kami itu Allah. Baca itu astagfirullah diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, sampai di pintu kuburan aja langsung ke tamak-tamak dan langsung langsung masuk. Cocok nih toh? Nah cocok nih. Agak basukin agak masuk. Cocok nih ke tamak. Mana sih pada mau cewek? Jangan langsung ke masuk. Jangan langsung ke tamak-tamak. Engkau tuh ada dek nakoro. Kalau kita memasuk ke pintu kuburan Nabi Reselengi yolo, agai baca ki assalamu alaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Yer dibaca. Jadi sehingga terakhirnya cukup assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ini bawang. Deto di sehingga terakhirnya assalamu alaikum. Yang penting berselengi. Deto di sehingga assalamualaikum aja nih kituo. Pecah data. umpama contohnya roh. Masuk ke kuburan, sampai makin di kalibong, letuni di kalib, cocok di kalibong ya. Jangan macam ibu jangan. Sampai makin di kalibongnya, menurut Andre Guru tatia ki sembarang inau bahasa gue. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya. Bahasa bulu kumbanya mah pasuru. Komai, kok sama? Menurut Andre Guru urun tue jangan sembarang turun ke bawah karena meluk nih pasuru. Nah rekomend nih pasuru jangan sembarang turun. Harus juga tahu adab-adabnya ketika kita orang mau pasuru. Baik kok kepada caranya Ustaz. Nah rekomend tahu di awal. Engkau makada 2 tahu, engkau makada 3 tahu. Sebaiknya 3 ganjil. 1 di kepala, 1 di tengah, 1 di kaki. Setelah sedia orang dibawa, dialih jenazah, diambil jenazah. Setelah diambil jenazah turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung hadapkan ke kiblat. Buka yolo pasiona.
Engka makada mapamula ulu letu dejena dibuka mana pasyauna. Engka to makada cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Itu. Nah, setelah terbuka bagian kepala, hadapkan ke kiblat atau paditi nih. Cocok nih ya? Kang katuliang bicuna puandi? Lek kaceran, aku bahasa bulu kuman kacerana. Koi calorina. Dihadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, ini iro dia wae paende ne jari tala diasa na sabaelo kita majeputana wek ketelu. Nareko sadene tanah diasa. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas magemo-gemo bahasa bulu kumbana. Agak kumai. Magemo-gemo to. Mapas sedia tanah diasa, jangan sembarang menyediakan tanah. Engkau dibaca di desa nareko magemo-gemo kita tanah. Aga baca di desa, baca kini surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wekatelu ki baca surah Al-Qadr, bekatelu toki mapasadia tanah. Jadi satu Al-Qadr satu tong tanah, dua Al-Qadr dua tong tanah, tiga surah Al-Qadr bekatelu toki mapasadia tanah. Mengerti? Setelah sadia tanah di atas, berkata kita yang di bawah bagian kepala, Bismillahirrahmanirrahim, sambil memberikan isyarat tangan pertama. Maka nih ambil tanah pertama bilang maki minha khalaqnakum, kemudian tanah yang kedua wa fiha nu'idukum, kemudian tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihna, kutanya dipilihna di uluna ditaruh sambil silakan baca surat Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikembalikan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Pende lo tong posiruan. Pendre yolo genna tumpa mate. Nah itu. Setelah sudah dikasih naik ditimbungi. Setelah sudah ditimbungi jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa sampai Ustaz, insya Allah sampai. Tidak yakin Ustaz, yakin sampai. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan fastaghfir, berdoa, beristighfarkan orang tuamu sampai. Ada berkata Ustaz tidak sampai aja nah, putih aku. Pak mega tahu tuh mako kue, sedikit-sedikit tidak boleh. Mega tahu apa? Sedikit-sedikit haram, di sedikit-sedikit bid'ah. Tasya tidak boleh. Isra Mi'raj haram, Maulid bid'ah. Tapi sekali na yalangi telo bo pacapui. Umpama. Jadi kuburi, bacakan doanya, bilusus anaknya, onanya doakan orang tua. Makanya kata Rasul, ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar di kubur tiga hal yang akan mengantar kita. Telun rupa minta mantar ki. Agamiro. Yang pertama kata Rasul adalah keluarga. Yang kedua kata Rasul waramparan dari kongka. Yang ketiga amala mingkam pulang dua tinggal satu. Lisu dua monrosedi. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti lisu di bolana. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, meninggal ibunya, meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti lisu di bolana. Jadi sebelum disalahi anak, pengaji kimemen nih, sebelum kita tinggalkan anak, didik dengan baik. Demi Allah, anak akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah, anak akan memintai kita pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Anak-anak selamat, orang tuanya juga selamat. Yang penting berhasil. Intinya, sebelum kita tinggalkan anak, didik dengan baik. Betul? Minta maaf. Saya sama Pak Bupati tadi kemarin. Pak Bupati, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan.
Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi bupati. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi gubernur. Saya berkata Pak Bupati, tidak dilarang jadi anggota dewan. Tidak. Tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada nata pintar baca Al-Quran. Kemudian ini juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji, nah pergi kau mengaji. Dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajar orang tua, kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa dijawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dijawab. Man imamuka? Tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada nanya membaca bismillah, dia baca surah Al-Fatihah. Makutanya malaikat mungkar, Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang, Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang, mungkar, kalau begitu paling hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pengajian nata kasih mengaji. Alhamdulillah. Kasih masuk di pondok pesantren banyak. Pondok pesantren Yasrib ada. Pondok pesantren Asadiyah. Ya memang nah. Ya boleh tokak roh. Pesantren Yasrib kan dekat sini. Modal kasihan. Ibu, Pak, senjata apa kira-kira sekarang anak-anak tanah bisa jaga 24 jam? Degaga. Tidak ada yang bisa jaga itu anak 24 jam. Degaga. Apalagi pengaruh HP. Apa Indo namang HP itu? Alhamdulillah. Tidak apa-apa mang HP, yang penting nonton video ceramah. Makanya jangan berhenti doakan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan soleha. Amin. Bahagia orang tua bukan karena banyaknya orang parang. Matandra jabatannya belum tentu membawa kebahagiaan. Banyaknya orang matandra sikurana S1, S2, S3, S-teler, tapi menghadap di jeruji besi. Betul? Menghadap di jeruji besi. Maka berbangga dan bersyukur ketika anakmu pintar baca Al-Quran. Bersyukur kalau ada anakmu pasti habis Quran. Bersyukur ketika anakmu hafal Al-Quran. Bersyukur ketika anakmu aca surah Yasin. Bersyukur ketika anakmu sudah bisa azan di masjid. Bersyukur ketika anakmu dia hafal surah Yasin. Subhanallah. Kecelakaan orang tua 3 anaknya, nah sisa gagal sepajang. Astagfirullah. Banyak orang parang belum tentu bahagia. Kebahagiaan bukan dilihat daripada banyaknya harta, betul. Bagaimana kita banyak bersyukur menjalani rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Egana wita tausugi nagilingi masisa karena gau-gau anak. Masih ada anak. Didik mereka dengan baik. Pagesingi, karena itu akan menjadi tujuan buat kita semua. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Pertama, yang akan ngantar, saya singkat. Yang kedua, orang parang di Salemana nge, bolata ditinggalkan. Subhanallah. Matingka siaga bolata ya. Matingka kita burung oleh nak bang. Aru ya se. Mudah-mudahan kecinampo tiwi lisu. Alhamdulillah. Padahal barang wali ku ya. Nah itu. Orang parang disalai, bolata ditinggalkan, mobil tak ditinggalkan. Jengka makada apa kutu pada ustaz dia gunaan orang parangnya tidak usah perbanyak harta. Oh salah. Kalau paham saya boleh perbanyak harta boleh. Dia nama digagah. Harta itu cuman perlu miriseng ya rohana orang parangnya loridi telum itu. 3 haknya harta kepada kita kata Nabi. Yang pertama hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Hancur makanan jika keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kisah Andre menik masih pasipai, magai haknya harta mau dimakan. Andre menik kondro coto jalan koti. Pisang hijau. Betul? Bahkan kata Rasulullah berbicara tentang makanan, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jika kami nama kesing tu kalau sedekah mas sedekah dengan makanan. Kami nama kesing Pandre Ustaz E. Apalagi tu bulu kumbang.
Nah, tapi ama ngaro. Pokoknya driver gesoi. Aku kasih teluk apa kaya mana? Alhamdulillah. Nayorita driver ko tachinampa maluho sih. Edo ko manilis. Baik. Harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Itu menutup aurat. Ibu-ibu beli pakaian, tutup aurat demi Allah, menjadi tanggung jawab nanti di akhirat kemudian. Menutup aurat membeli pakaian, khususnya untuk ibu-ibu. Hanya untuk menutup aurat. Ternyata semua kita akan tinggalkan. Pakaian robek tidak ada gunanya. Pakaian sudah kemakan keluar tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puadi pertama di masjid, itu yang akan tunggu kita nanti di akhirat kemudian. Yang pernah kita kasih masuk di pondok pesantren, itu yang akan nantikan kita nanti di akhirat kemudian. Tabungan sesungguhnya bukan uang tadi bank berpuluh-puluh juta, beratus juta di bank BRI, di bank yang lain, tapi tabungan sesungguhnya yang bagaimana kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan nantikan kita. Subhanallah. Nade pagaga patau sugi na malabo giling mencari tomang pedi. Betul. De pagatau sugi pa na malabo na giling mencari tomang pedi. Tapi gana pa tau sikke. Kikir gelang pagujang batang. Tau sugi tapi giling masikke. Bo. De na may tayo itu. Utania baja sangadi. Jangankan pak kita orang yang seke, tau seke dia nak puji padana tau seke. Betul Pak Desa? Kasih boleh Pak Desa ya. Si buto Pak Desa. Tepuk tangan untuk Pak Desa dulu, tepuk tangan. Menreto di sana Pak Desa. Alhamdulillah. Kasih masuk. Saksi yang harta yang kita tinggalkan kasih masuk. Beri mana pada Ustaz kasih masuk kalau ada pondok pesantren. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Harta tak disalahi, bola tak ditinggalkan. Apa yang akan kekal? Ayyukum ahsanu amala. Pangkau ketak papiricita di pada tarupa tahu amala taji. Kita akan tunggu kita nanti di akhirat kemudian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi apapun yang Allah kasih itu adalah ujian, titipan. Dikasih orang parang titipan. Jadi aja mungkin matempur sama orang parang. Betul? Egana wita pa makalalanya kumegan orang paranna. Apalagi no ko pakai ni ulawang. Pakai ni ulawat 3 kilo. Pakai ni gading-gading. Namo nama fella makapito. Jangan sombong dengan harta. Yang kedua, jangan sombong dengan jabatan. Jabatan itu hanya persoalan waktu. Betul? Persoalan hanya 5 tahun. Upok na kopo mencaji 10 tahun. Subhanallah. Apa yang kekal? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tausiah seperti malam ini, semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk ni giri kita tudang merengkalinya ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Maka cukup jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Egana tahu baten dipengajari dek pada talinga. Egana tahu baten dibaca Al-Quran dek nama tepe. Egana tahu dipawang diceramai tapi dek pernah sadar. Tapi kalau ada orang seperti itu, ajak melihat orang mati. Lihat orang mati. Apakah dia hidup kemarin masih ada, tapi hari ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hidup kepercaya atau tidak, mau lihat atau tidak, suatu saat kita akan merasakan apa dirasakan almarhum almarhumah. Mati adalah merupakan kepastian. Mati adalah nepung Allah Ta'ala. Tiba masanya ajar caleta matu di kubur. Tiba masanya ajar kita akan ditanya oleh 2 malaikat mungkar wa nakir. Akan ditanya man rabbu ka siapa Tuhanmu. Akan ditanya man nabiu ka siapa nabimu. Akan ditanya man imamu ka siapa imanmu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timuta, yang jawab adalah amal. Tiba masanya kita akan sendiri.
Hadirin jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum tiba penyesalan, mari kita introspeksi diri, banyak bermuhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketenangan dan kebahagiaan. Khususnya yang hidup, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan dari saya pribadi, kalaupun itu ada baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama saya pribadi, tim dan kru Andi Armada Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.